Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini, Bapak, Ibu, Saudara, saya akan membawakan satu topik menarik dengan judul Merinding, urat takut pengacara keluarga almarhum Brigadir Joshua sudah putus. Ini tujuan beliau berani hadapi risiko bila membela kasus hukum. Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa pelajaran berharga dari cuplikan video ini, saya mengajak kita untuk menyaksikan terlebih dahulu pernyataan atau penjelasan dari Bapak Kamarudin Simajuntak berikut ini. Saya siapkan untuk kita Bapak Ibu Saudara. Maka saya bilang, siapapun kau, saya bunuh kau. Maka saya bilang begitu waktu awal membuat laporan perkara ini. Kita tak peduli. Dan kita sudah bosan di teror. Masih ingatkan dulu istri saya dibakar di mobil kan waktu saya bela Putri Soekarno tahun 2016, siapa ingat? Abang kan ingat kan? Waktu saya bela Putri Soekarno dulu, saya lagi bicara seperti ini di hadapan rapat itu, pembela tersangka itu, istri saya baru jalan pagi di 400 meter dari rumah, baru pulang komplek, dibakar hidup-hidup istri saya sama anak saya. Jadi saya nggak ada takut. Pokoknya bandit yang harus takut sama kita. Jangan pernah takut sama bandit. Gitu. Nah sekarang pas membela Brigadir J macam-macam menyerang institusi, apa mungkin yang abang dapat teror, ancaman yang... Oh saya emang nggak peduli. Di teror mau dipotong, mau dibunuh, saya nggak peduli. Bagi saya itu hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Mati aja untung, apalagi hidup. Itu kalau prinsip saya. Kemudian saya percaya kepada Tuhan Elohim bahwa dia pasti menolong saya. Makanya istri saya saja sudah dibakar hidup-hidup di dalam mobil. Faktanya masih selamat. Saya sudah dikasih uang 11 miliar dulu membunuh saya tahun 2011 waktu saya buka Wisma Atlet yang berujung kepada IKTP Alkes Sambal, saya masih hidup. Jadi untuk apa kita takut? Jadi kita kalau berani dan tidak takut, kejahatan yang habis, penjahat yang berkurang, benar nggak? Tapi kalau kita takut sama mafia, sama penjahat, nah maka penjahat itu subur, kejahatan itu subur. Oleh karena itu, mari kita rebut Polri dari tangan mafia. Setuju nggak? Polri tidak boleh lagi di tangan mafia. Hantaran-hantaran mafia itu kepada pejabat Polri harus ditolak. Bila perlu kita tingkatkan gaji Polri itu minimal 25 juta per bulan, yang generalnya ratusan juta. Yang penting jangan mengabdi kepada penjahat dan mafia, benar nggak? Penjahat judi, penjahat tata niaga, apa itu, narkoba, sabu, minuman keras, entah apa lagi itu, smokel mobil-mobil mewah itu gitu kan, yang mobil R itu kan. Saya 7 kali lolos pembunuhan dan saya sampai sekarang masih berbicara di forum ini. Karena saya lolos 7 kali dari pembunuhan, maka setelah itu pagi, siang, sore, malam saya diajak orang makan, ditawari jabatan, ditawari uang dari puluhan sampai ratusan miliar. Saya tidak pernah terima sampai detik ini karena saya bilang luruskan dulu hukumnya. Karena mereka tidak beriman dan tidak percaya kepada Tuhan, tapi mereka beragama, akhirnya satu persatu dirontokkan oleh Tuhan sampai ketua DPR. Demikian juga kasus ini. Saya selalu mengingatkan, jangan kita berpikir bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah kehendak daripada Sungai Bahar. Ini kehendak Tuhan. Yang dilakukan oleh Mabes Polri adalah mengirim utusan-utusan bernegosiasi dengan saya. Saya sudah katakan, 2011, utusan presiden aja saya tolak. Uang yang berpuluh miliar sampai ratusan miliar sudah saya tolak 2011 ketika saya membuka Wisma Atlet yang berambat kepada Hambalang, Alkes, IKTP dan lainnya itu. Oleh karena itu jangan coba-coba menawarkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum kepada saya, karena saya tidak tergoda dengan uang dan tidak tergoda dengan kekuasaan.
Saya hanya tergoda memperbaiki institusi kepolisian dan memperbaiki negara ini. Karena saya punya kepentingan melanjutkan amanah daripada opung saya. Karena opung saya dulu sama ayah saya ditangkap Belanda sama Jepang ketika mempertahankan negara ini. Itu juga yang selalu berulang kali saya ucapkan kepada Putri Soekarno, karena saya bersahabat sama dia sampai meninggal. Kita punya kewajiban moral memperbaiki negara ini sebagai kita pendiri negara ini. Jadi jangan selalu berpikir bahwa segala sesuatu bisa dilakukan dengan cara-cara suap dan atau cara-cara perbuatan melawan hukum. Kepentingan saya tidak ada yang lain. Saya mau melihat negara ini bagus. Saya rindu negara ini bagus. Saya rindu polisi Republik Indonesia menjadi polisi yang humanis sebagai tempat orang mengadu untuk mendapatkan perlindungan baik di bidang hukum, keamanan, ketertiban. Jadi polisi benar-benar sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Juga sebagaimana amanat konstitusi dan undang-undang HAM lainnya, kan begitu. Nah, oleh karena itu hilangkan dulu dari pikiran masing-masing menutupi perkara ini untuk menyelamatkan 1-2 petinggi kepolisian. Tetapi kalau kita ikhlaskan, oke lah, setiap orang harus dihukum apabila bersalah dengan mengedepankan azas praduga tidak bersalah, maka selesai sudah, tidak perlu terus berbohong. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak, menyaksikan dan mendengarkan pernyataan yang begitu jelas dan tegas dari Bapak Kamarudin Simanjuntak, yaitu pengacara dari keluarga almarhum Brigadir Joshua Huta Barat. Seperti saya katakan tadi, terus terang saya sebagai seorang yang terus belajar di sepanjang kehidupan ini benar-benar merinding. Kenapa merinding? Karena urat takut dari Bapak Kamarudin Simanjuntak ini kelihatannya sudah putus. Tetapi beliau memiliki satu sikap yang tegas seperti itu, tanpa kompromi, tidak bisa disuap, dengan satu tekad dan tujuan untuk beliau boleh berkontribusi memberikan sumbangsi yang positif dalam konteks memperbaiki kepolisian dan juga memperbaiki negeri ini. Saudara dikasihi Tuhan, tujuan dan maksud yang sangat mulia seperti ini memang kita sadari bersama, bukan seperti mudahnya membalikkan telapak tangan. Pasti ada tantangan, pasti ada hambatan, ada rintangan. Bahkan tantangan, rintangan, hambatan itu barangkali bisa begitu berat dan besar. Tetapi tantangan dan rintangan yang begitu berat dan besar tidak membuat Bapak Kamarudin Simanjuntak menjadi ciut, menjadi lemah, berpangku tangan, berdiam diri, pasif. Tapi beliau selalu berupaya berkontribusi dengan apa yang beliau bisa lakukan demi kebaikan negeri ini. Saya pikir, sebagaimana sering saya katakan Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar dari apapun dan dari siapapun. Kita bisa belajar dari peristiwa, situasi, kondisi, keadaan di sekeliling kita. Yang penting kita memiliki roh kerendahan hati dan hati yang arif, berhikmat dan bijaksana. Sehingga kita bisa melihat sisi positif apa yang bisa kita contoh, yang memberi teladan, kesaksian, sekaligus inspirasi bagi masing-masing kita. Saudara dikasihi Tuhan, terus terang, salah satu hal yang saya soroti dari apa yang sudah saya suguhkan sebagai cuplikan pernyataan dari Bapak Kamarudin Simanjuntak tadi, yaitu terkait dengan urat takut yang sudah putus. Tolong ya, ada istilah di dunia ini yang sering dikatakan oleh orang. Orang itu mah benar-benar sudah tidak tahu diri, tidak punya urat malu. Saya sekarang ini sedang membahas bukan urat malu,
urat takut sudah putus. Dengan kata lain, istilah ini mau menegaskan, mengkonfirmasi kepada kita. Beliau tidak memiliki rasa takut sekalipun kalau hal itu terkait dengan bagaimana beliau meluruskan yang bengkok. Saya kasih tahu dari sekian banyak yang saya tahu nama-namanya sebagai advokat atau pengacara di Indonesia. Dengan boomingnya peristiwa kematian saudara kita Brigadir Joshua Huta Barat ini. Terus terang, kalau mau ditanya apakah ada orang yang sempurna, tentu tidak ada orang yang sempurna. Tetapi dari sekian pengacara yang saya ikuti beritanya di media sosial, di media mainstream, terus terang, Bapak Kamarudin Simanjuntak adalah seorang yang saya kagumi, bangga dan senang di tengah-tengah ketidaksempurnaan beliau. Kenapa? Beliau tidak pernah merasa canggung, merasa ragu untuk membuat penjelasan atau pernyataan ketika berhadapan dengan khalayak ramai, apakah di media sosial, YouTube, apakah itu wawancara dari wartawan, televisi. Beliau selalu mewarnai kata-katanya dengan mengutip ayat-ayat firman Tuhan. Sekalipun beliau tidak mengucapkan misalnya 1 Korintus 15 ayat yang ke-53. Tidak dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi beliau mengungkapkan isi dari Alkitab itu tanpa harus menyebutkan di mana letak dari apa yang disebutkan itu. Artinya, saya punya pandangan dan pemikiran Bapak Ibu Saudara. Apa yang keluar dari mulut kita melalui kata-kata, tentunya itu tidak bisa lepas dari apa yang terkandung di dalam hati kita. Karena Yesus berkata, apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Dari hatilah muncul apakah kata-kata yang membangun atau kata-kata yang merusak, melemahkan. Jadi kalau hati seseorang diisi oleh firman Tuhan, maka perkataannya akan diwarnai oleh firman Tuhan yang ada tersimpan dalam hatinya. Termasuk juga perilaku, tindakan dan perbuatannya akan diwarnai oleh apa yang keluar dari mulutnya, yang terkandung dari hatinya. Itu sebabnya Amsal 4 ayat 23 jelas berkata kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, sekarang saya akan secara khusus menyoroti tentang urat takut yang sudah putus dari Bapak Kamarudin Simanjuntak. Tadi kita sudah mendengarkan ketika beliau membela sebuah kasus, istri anak beliau dibakar hidup-hidup, tapi puji Tuhan tidak sampai mengalami kematian. Di balik daripada tantangan dan kesukaran yang dihadapi, selalu masih ada pertolongan baginya dan juga bagi keluarganya. Beliau berkata, saya tidak takut. Beliau diteror, tidak dipedulikan. Kenapa demikian? Beliau kembali mengutip firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 21. Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, dalam konteks kekristenan bersumber dari data dan fakta Alkitab. Kematian dalam kekristenan bukan sebuah kerugian, bukan sebuah kemalangan, tapi keuntungan. Pertanyaannya, kenapa Bapak terkasih Kamarudin Simanjuntak tidak takut mengalami resiko sampai nyawa mengalami kematian sekalipun? Karena beliau tahu jelas ketika beliau dalam konteks menegakkan kebenaran, berdiri atas kebenaran, membela hukum secara benar, tegak lurus. Ketika beliau mengalami kematian, itu sebuah keuntungan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi satu pembelajaran berharga bagi kita. Saya tidak tahu apa yang sedang kita takutkan saat ini. Dalam kehidupan ini, barangkali takut akan jodoh, takut akan pekerjaan, takut akan masa depan, takut akan keuangan, takut akan apa? Mari kita belajar dari orang-orang di sekeliling kita yang secara realita kenyataan diperhadapkan dengan tantangan. Terus terang, saya sebagai salah seorang yang tidak berlaku munafik. Sekalipun saya tahu saya belum sempurna. Saya salah seorang yang sering mendoakan Bapak terkasih Kamarudin Simanjuntak bersama dengan tim pengacara dari keluarga almarhum Brigadir Joshua.
Kenapa? Ya, yang namanya di dunia ini ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang tidak suka, Bapak Ibu Saudara. Dan saya mendorong setiap kita saat ini, khususnya yang cinta untuk ditegakkan kebenaran di tengah-tengah bangsa ini, termasuk dari segi apa yang menjadi tupoksi, tugas pokok fungsi dari seorang advokat, pengacara, sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Supaya mereka dijaga, dilindungi, diproteksi, dipelihara oleh Tuhan. Sehingga mereka tidak gentar dan tidak mundur sejengkal pun dalam menegakkan, memperjuangkan kebenaran serta keadilan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan beliau berkata, saya yakin Tuhan pasti menolong saya. Ketika beliau berkata, sekalipun ada risiko, barangkali akan ada perlakuan orang-orang tidak suka kepada beliau, atau ancaman, teror, dan lain sebagainya. Saya teringat dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak takut dengan ancaman raja. Siapa yang tidak sudi menyembah kepada patung buatan raja, maka mereka akan dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala, yang mana telah dibesarkan api itu 7 kali daripada perapian yang biasa. Bayangkan. Mereka menjawab, tentulah Tuanku Raja tahu. Seandainya Tuhan tidak menolong kami, maka kami tidak akan sujud menyembah kepada patung Tuanku yang Tuanku buat. Risikonya nyawa, bukan hanya jabatan. Tapi mereka tetap konsisten berpegang untuk hanya sujud menyembah kepada Allah Israel. Allah Elohim, Allah Yahweh. Bagaimana dengan kita saat ini? Jangan-jangan kita akan berkata begini. Karena saya diperhadapkan dengan ketakutan, maka keberanian saya menjadi ciut. Ya udahlah, ikuti aja apa yang menjadi maunya mereka. Nanti malam setelah pulang ke rumah, aku minta maaf, mohon ampun kepada Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Apakah itu model kita? Dengan temang bersembunyi di belakang kata harus berhikmat dong. Antara berhikmat dengan takut itu tipis. Kadangkala kita berkata kita berhikmat, tapi sebenarnya kita sedang takut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita di dalam gereja mula-mula, para rasul dituntut untuk tidak memberitakan atau mengajarkan tentang nama Yesus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Tapi mereka tidak mundur sejengkal pun, seinci pun. Mereka tidak kalah dan menyerah. Mereka justru berdoa, ya Bapa, ulurkanlah tanganmu. Sertailah kami dengan tanda-tanda dan ajaib dari Tuhan. Maka Roh Kudus pun memenuhi mereka. Tempat mereka tinggal itu bergoyang. Sehingga mereka pun berani memberitakan firman. Semakin mereka diintimidasi, mereka diancam, mereka bukan menjadi ciut. Mereka tidak menjadi takut, tapi mereka semakin berlipat kali ganda keberanian mereka untuk menegakkan, menyuarakan kebenaran. Dan ayat penutup Bapak Ibu Saudara, dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, dikatakan demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya pikir inilah yang dialami, dihayati, dihidupi oleh Bapak Kamarudin Simanjuntak. Beliau tidak diberikan Tuhan roh yang membuat dia takut, terintimidasi, tertekan, menyuarakan, membela keadilan dan kebenaran. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara dikasihi Tuhan, kalau Roh Kudus yang memimpin kehidupan seseorang, maka yang muncul adalah keberanian untuk menyatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Dan ini salah satu ayat hafalan favorit dari Bapak Kamarudin Simanjuntak. Jikalau ya, katakan ya. Jikalau tidak, katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita doakan Bapak terkasih Kamarudin Simanjuntak bersama dengan tim pengacara dari keluarga almarhum Brigadir Joshua Huta Barat. Sehingga mereka tetap berdiri tegak, tidak kompromi, tapi mereka tetap bisa menyatakan apa yang seharusnya mereka katakan. Oke, sekian dulu pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.